Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita merenung mengapa alam yang selama ini memberi kehidupan tiba-tiba datang membawa peringatan yang begitu dahsyat? Air yang seharusnya menghidupi sawah dan ladang justru berubah menjadi arus yang menghanyutkan harapan. Dari kaki Gunung Slamet, Jawa Tengah, sebuah peristiwa banjir kembali menyentak nurani kita semua, bukan sekadar bencana, tetapi sebuah pesan yang dalam bagi umat manusia. Gunung Slamet yang selama ini berdiri kokoh sebagai penjaga alam, kini seakan menyampaikan isyarat. Banjir yang melanda kawasan di sekitarnya bukan hanya tentang hujan dan air meluap, tetapi tentang hubungan manusia dengan alam, tentang amanah yang sering kita abaikan. Di balik derasnya air, ada jeritan alam dan doa-doa warga yang menggema ke langit. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan ini, dukung dakwah dan kajian realitas zaman di channel Tafsir Zaman dengan cara klik like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, bagikan video ini agar menjadi pengingat bersama, dan jangan lupa subscribe agar kita terus belajar membaca tanda-tanda zaman. Mari kita mulai pembahasan ini dengan hati yang tunduk dan pikiran yang terbuka. Banjir yang terjadi di kawasan kaki Gunung Slamet datang dengan arus yang tidak biasa. Air bercampur lumpur, pasir, dan material dari lereng gunung mengalir deras melewati permukiman warga, sawah, dan jalan penghubung desa. Suasana yang sebelumnya tenang berubah menjadi kepanikan saat air naik dengan cepat dan sulit dibendung. Secara geografis, kawasan kaki gunung memang rawan terhadap banjir bandang. Curah hujan tinggi yang turun di wilayah hulu membuat aliran sungai tak mampu menampung debit air. Ketika tanah sudah jenuh dan vegetasi penahan berkurang, air mencari jalannya sendiri dan manusia seringkali berada tepat di jalur tersebut dalam kacamata iman. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun kekuatan manusia yang mampu menandingi kehendak Allah sebesar apapun perencanaan kita. Ketika alam bergerak atas izinnya, manusia hanya bisa berlindung dan berharap pada rahmatnya. Warga menceritakan bahwa air datang perlahan, lalu meningkat dengan sangat cepat. Awalnya hanya genangan kecil, namun dalam hitungan waktu, arus berubah menjadi deras dan membawa material berat. Banyak yang tidak sempat menyelamatkan harta benda, bahkan sebagian hanya bisa menyelamatkan diri. Suara gemuruh air, benturan bata, dan kayu hanyut menciptakan ketakutan yang sulit dilupakan. Anak-anak menangis, orang tua berteriak memanggil anggota keluarga, dan malam dipenuhi kecemasan. Dalam situasi seperti itu, harta menjadi tidak berarti dibandingkan keselamatan jiwa. Di saat genting inilah, banyak lisan yang spontan menyebut nama Allah. Ketika logika dan tenaga manusia tidak lagi berdaya, iman menjadi satu-satunya sandaran. Banjir ini seolah memaksa manusia kembali mengingat siapa tempat bergantung yang sejati. Puluhan rumah warga terdampak. Sebagian terendam lumpur tebal, sebagian lagi mengalami kerusakan struktural. Dinding retak, perabot rusak, dan kenangan yang dibangun bertahan-tahan seakan lenyap dalam sekejap. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru berubah menjadi lokasi paling rentan. Permukiman di bantaran sungai menjadi yang paling parah terdampak. Ini menjadi pelajaran pahit tentang risiko tinggal terlalu dekat dengan aliran alam yang sewaktu-waktu dapat berubah. Namun, di balik semua itu, kita juga harus melihat faktor keterpaksaan ekonomi yang sering memaksa. Masyarakat tinggal di wilayah rawan. Dalam sudut pandang agama, musibah pada harta adalah ujian kesabaran. Allah mengingatkan bahwa apa yang kita miliki hanyalah titipan. Ketika titipan itu diambil kembali, yang diuji bukan kekayaan kita, melainkan keimanan dan keikhlasan hati. Banjir di kaki Gunung Slamet tidak hanya merusak rumah, tetapi juga melumpuhkan sumber penghidupan warga. Sawah yang siap panen tertimbun lumpur, ladang rusak, dan hasil kerja keras petani hilang tanpa sisa. Bagi petani, ini bukan sekadar kerugian materi, tetapi ancaman terhadap keberlangsungan hidup keluarga. Air bah membawa pasir dan batu yang membuat lahan pertanian membutuhkan waktu lama untuk pulih. Proses rehabilitasi tidak mudah dan membutuhkan biaya besar. Banyak petani hanya bisa pasrah sambil berharap adanya bantuan dan uluran tangan sesama. Dalam Islam, petani adalah profesi mulia. Setiap benih yang ditanam dengan niat baik adalah sedekah. Ketika hasilnya hilang karena musibah, Allah tidak menunaikan
niat dan usaha mereka. Kesabaran mereka dicatat sebagai pahala yang besar di sisinya. Gunung Slamet sejatinya memiliki sistem alam yang seimbang. Hutan di lereng gunung berfungsi menahan air dan mencegah erosi. Namun ketika hutan berkurang, keseimbangan itu terganggu. Air hujan tidak lagi terserap dengan baik dan langsung mengalir ke bawah, membawa material berbahaya. Aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan memperparah risiko bencana. Penebangan liar, alih fungsi lahan, dan pembangunan tanpa perhitungan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Alam tidak pernah marah, tetapi ia selalu bereaksi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi karena ulah tangan manusia. Banjir ini menjadi cermin, apakah kita masih menjaga amanah sebagai khalifah di bumi? Atau justru menjadi perusaknya? Di tengah musibah, cahaya kemanusiaan justru bersinar terang. Warga saling membantu tanpa memandang latar belakang. Dapur umum didirikan, tenaga sukarela turun ke lapangan, dan bantuan datang dari berbagai arah. Gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia kembali terasa nyata. Mereka yang selamat membantu yang terdampak lebih parah. Yang memiliki tenaga membantu membersihkan lumpur, yang memiliki rezeki membantu dengan makanan dan kebutuhan pokok. Inilah nilai Islam yang hidup dalam masyarakat. Tolong menolong dalam kebaikan. Di saat musibah, persaudaraan sejati tidak diukur dari kata-kata, tetapi dari tindakan nyata. Bagi orang beriman, musibah bukan sekadar peristiwa alam, melainkan ujian keimanan yang nyata. Banjir di kaki Gunung Slamet menguji bukan hanya kekuatan fisik manusia, tetapi juga keteguhan hati dan keyakinan kepada takdir Allah di saat air meluap dan kehidupan terasa runtuh. Imanlah yang menjadi benteng terakhir agar manusia tidak larut dalam keputusasaan. Banyak warga yang mengaku bahwa di tengah derasnya arus, mereka hanya mampu berdoa, menyerahkan segalanya kepada Allah dengan penuh kepasrahan. Ujian iman seringkali datang melalui hal yang paling kita cintai: rumah, harta, dan sumber penghidupan. Ketika semua itu hilang dalam sekejap, muncul pertanyaan besar dalam hati manusia. Namun, Islam mengajarkan bahwa musibah bukan tanda kebencian Allah, melainkan bentuk kasih sayang Nia untuk mengangkat derajat hambanya. Kesabaran yang lahir dari musibah memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibanding kesabaran dalam kelapangan. Di balik genangan lumpur dan puing-puing, ada jiwa-jiwa yang sedang ditempa agar menjadi lebih kuat. Allah ingin melihat apakah manusia tetap bersujud ketika diuji, atau justru berpaling ketika cobaan datang. Banjir ini menjadi momen muhasabah kolektif, bahwa iman sejati bukan diucapkan saat hidup tenang, tetapi dibuktikan ketika hidup diguncang cobaan. Banjir di kaki Gunung Slamet menyimpan pelajaran besar yang tidak boleh dilupakan, terutama bagi generasi mendatang. Alam telah berbicara dengan caranya sendiri, memberi peringatan bahwa keseimbangan lingkungan tidak bisa terus-menerus diabaikan. Ketika hutan ditebang tanpa kendali, sungai dipersempit, dan alam dipaksa mengikuti kehendak manusia, maka bencana hanyalah soal waktu. Generasi muda harus memahami bahwa pembangunan tanpa kebijaksanaan adalah awal kehancuran. Edukasi tentang mitigasi bencana, kesadaran lingkungan, dan cinta terhadap alam harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan, dan merekalah yang akan menentukan apakah bumi ini akan menjadi tempat yang aman atau ladang bencana yang terus berulang. Dalam pandangan Islam, mendidik generasi agar menjaga alam adalah bagian dari ibadah. Setiap usaha menjaga keseimbangan lingkungan adalah bentuk syukur atas nikmat Allah. Banjir ini menjadi pengingat keras bahwa manusia bukan penguasa mutlak bumi, melainkan penjaga yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kerusakan yang terjadi. Meski banjir meninggalkan luka mendalam, harapan tidak pernah benar-benar tenggelam. Di balik kesedihan, selalu ada semangat untuk bangkit. Warga di kaki Gunung Slamet perlahan membersihkan lumpur, memperbaiki rumah seadanya, dan kembali menata hidup dengan segala keterbatasan. Tangis kehilangan berpadu dengan tekad untuk bertahan, karena hidup harus terus berjalan. Harapan tumbuh dari solidaritas. Uluran tangan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak menjadi penguat bagi mereka yang terdampak. Dalam Islam, doa orang yang tertimpa musibah memiliki kedudukan yang istimewa. Langit seakan lebih dekat, dan setiap rintihan hati lebih cepat sampai kepada Allah. Dari sinilah
lahir. Keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya sendirian. Banjir ini mengajarkan bahwa setelah kesulitan, selalu ada kemudahan, setiap musibah memiliki batas, dan setiap luka memiliki waktu untuk sembuh. Selama manusia tetap berikhtiar dan berserah diri, harapan akan selalu menemukan jalannya. Sebagaimana fajar yang selalu datang setelah malam tergelap. Gunung Slamet tetap berdiri megah, seolah menjadi saksi atas tangis, doa, dan harapan manusia di sekitarnya. Banjir yang terjadi di kakinya bukan sekadar peristiwa alam, melainkan pesan spiritual yang mendalam. Pesan bahwa manusia harus kembali menyadari keterbatasannya dan berhenti bersikap angkuh terhadap alam dan Sang Pencipta. Musibah ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia bersifat sementara. Apa yang kita banggakan hari ini bisa hilang esok hari. Oleh karena itu, yang paling penting bukanlah seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa kuat iman yang kita bawa ketika ujian datang. Alam mengajarkan manusia untuk rendah hati, dan banjir ini adalah salah satu pelajaran paling keras. Semoga peristiwa ini tidak berlalu begitu saja tanpa makna. Semoga ia menjadi titik balik bagi kita semua untuk lebih peduli, lebih bersyukur, dan lebih dekat kepada Allah. Dari kaki Gunung Slamet, kita belajar bahwa musibah bukan akhir segalanya, melainkan awal dari kesadaran dan perbaikan diri, saudaraku. Banjir di kaki Gunung Slamet bukan sekadar peristiwa alam, tetapi cermin kehidupan. Ia mengajarkan tentang ketergantungan kita kepada Allah, tentang pentingnya menjaga alam, dan tentang kekuatan iman di tengah ujian. Mari kita jadikan kisah ini sebagai bahan tafakur, agar kita tidak hanya menjadi penonton musibah, tetapi pelaku perubahan. Perubahan dalam sikap, dalam kepedulian, dan dalam keimanan. Terima kasih telah menyimak kajian ini di Tafsir Zaman. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.